Assalamualaikum anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan sudah bersiap untuk belajar SKI bersama Bu Nuri. Kali ini materi kita seru sekali loh nak. Kita akan belajar menganalisis biografi Sunan Ampel dan peran beliau dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Anak-anak sudah tahu belum bahwa agama Islam yang dibawa oleh para saudagar Arab ke Nusantara itu mulai tahun 674 Masehi. Dan pada tahun 1433 Masehi, menurut catatan Mahwan selaku juru tulis Laksamana Cheng Ho yang kala itu sedang melakukan perjalanan ke Nusantara, beliau mengemukakan bahwa pada saat itu masyarakat pribumi belum semuanya masuk Islam. Nah, jika kita tarik garis dari tahun 674 Masehi sampai 1433 Masehi, ada sekitar 800 tahun Islam belum bisa menyebar ke seluruh Nusantara. Hal ini berbeda dengan kedatangan Sunan Ampel ke Nusantara. Sejarah mencatat selama kurang lebih 50 tahun Islam sudah bisa menyebar ke seluruh Pulau Jawa. Nah anak-anakku, mari kita telisik mengapa selama 800 tahun Islam belum bisa menyebar ke seluruh Nusantara, sedangkan hanya dengan kurun waktu 50 tahun Islam sudah bisa menyebar ke seluruh Pulau Jawa. Dalam struktur hierarki masyarakat Majapahit, terdapat 7 lapisan masyarakat yang terbentuk berlandaskan kedekatan manusia dengan kehidupan duniawi. Melihat 7 lapisan masyarakat ini, akhirnya kita bisa mengetahui bahwa ketika Islam dibawa oleh para saudagar Arab, di mana mereka masuk golongan sudra dan raja, maka perkataan mereka tidak didengar oleh masyarakat Nusantara. Karena golongan sudra tidak boleh berbicara soal agama. Mereka hanya bisa mengurusi urusan duniawi, sehingga Islam tidak bisa menyebar. Hal ini berbeda dengan kedatangan Sunan Ampel ke Nusantara. Beliau menemui Raja Majapahit dan memberikan sebuah bukti bahwa beliau masih ada keturunan dari kerajaan. Dan oleh Raja Majapahit, akhirnya beliau diangkat menjadi imam di Surabaya hingga mendapatkan gelar Sunan. Dan secara kasta, beliau menduduki kasta Brahmana. Dari sinilah akhirnya dakwah Sunan Ampel bisa cepat menyebar, karena setiap perkataan beliau didengar oleh masyarakat pribumi. Sekarang kita akan membahas lebih jauh lagi peran Sunan Ampel dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Ampel mempunyai peranan penting dalam mengembangkan syiar Islam, yaitu melakukan perubahan menuju tradisi keislaman. Pada masa Sunan Ampel, dakwah Islam memasuki ranah adat istiadat dengan tradisi keagamaan baru Islam Champa yang mengalami proses asimilasi menggantikan tradisi keagamaan lama. Dahulu ada agama bernama Tantrayana. Agama tersebut terkenal dengan ritual Malima. Karena ritual Malima ini bertentangan dengan agama Islam, akhirnya Sunan Ampel ingin menandingi upacara tersebut dengan ajaran Mohlimo, yaitu dengan tidak melakukan 5 hal berikut. Hal ini menunjukkan dalam dakwahnya Sunan Ampel membawa ajaran agama Islam dengan cara-cara damai, moderat, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang mengandung nilai-nilai Islam dengan tanpa sedikit pun unsur kekerasan. Dari pelajaran sejarah mengenai Sunan Ampel, kita bisa menyimpulkan bahwa bermacam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh oknum dan kelompok muslim jelas tidak dapat mengangkat marwah dan martabat Islam. Aksi kekerasan bertentangan dengan konsep dakwah para sunan yang mampu mengislamkan Pulau Jawa hanya dengan kurun waktu 50 tahun. Sebaliknya, aksi kekerasan hanya dapat membuat semakin tercemarnya citra Islam dan kaum muslim. Salah satu sikap positif yang bisa kita pelajari dari Sunan Ampel adalah Sunan Ampel ternyata sudah melakukan moderasi beragama. Dalam dakwahnya, beliau tidak ekstrim. Beliau selalu mengambil jalan tengah, jalan terbaik agar Islam bisa diterima oleh seluruh masyarakat pribumi. Dan
Beliau juga sangat terbuka, luas, serta adaptif dalam menyikapi keberadaan agama selain agama Islam. Nah, akhirnya anak-anak sudah mengetahui bagaimana cara dakwah Sunan Ampel, yaitu melakukan perubahan tradisi keagamaan dengan memasukkan nilai-nilai keislaman. Sekarang tugas kalian adalah: 1. Carilah tradisi daerahmu yang sudah dimasukkan nilai-nilai keislaman. 2. Diskusikan bersama orang tua atau tokoh agama setempat mengenai tradisi keagamaan di tempat tinggalmu atau daerah terdekat. 3. Analisislah bersama orang tuamu bagaimana tradisi-tradisi yang ada di daerahmu mampu memupuk rasa kebersamaan, persatuan, dan menghargai keberagaman. Sekian video pembelajaran dari Bu Nuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.